Assalamualaikum Matkim Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Oke guys, kali ini kita membahas tentang tata nama hidrokarbon ya. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung gugus CXHY. Jadi di dalamnya tuh hanya ada karbon dan hidrogen. Itulah hidrokarbon ya. Ini materi kelas 11 semester 1. Ayo kelas 11 kita merapat ya. Hidrokarbon itu terbagi menjadi rantai alifatik, alisiklik, dan aromatik. Apa itu alifatik? Alifatik adalah rantai hidrokarbon terbuka. Jadi rantainya terbuka. Ini terbuka nih dek. Ya, ini adalah induknya, ini cabangnya. Ini juga rantai terbuka. Nah, ini ya. Bagaimana dengan alisiklik? Alisiklik adalah rantai hidrokarbon tertutup. Ini tertutup. Bentuknya tertutup ya. Ini namanya alisiklik jenuh atau tunggal. Sedangkan ini adalah alisiklik tak jenuh, ada ikatan terangkapnya, begitu ya. Sedangkan aromatik adalah suatu hidrokarbon yang memiliki rumus molekul C6H6. Jadi jumlah C-nya ada 6, H-nya ada 6 ya. Jadi ini mengikat 1H, 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 semuanya 1H. C-nya ada 6 dan dia terdapat ikatan rangkap yang berselang-seling. Rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Lalu ikatan rangkap ini dapat terdelokalisasi elektron, dia bisa muter nih kayak gini. Ya, dan dia tidak boleh berikatan, harus berselang-seling. Kalau dia pindah ke sini, maka dia pindah ke sana. Pindah ke sana, dia akan muter terus. Maka aromatik atau benzena dapat digambar seperti ini atau bisa digambar seperti ini. Paham ya, Dek? Lalu hidrokarbon juga terbagi menjadi dua, yaitu rantai jenuh dan tak jenuh. Rantai jenuh adalah suatu hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Kalau kalian sendirian kan jenuh ya. Nah, ingetin itu aja. Kalau sendirian itu tunggal pasti jenuh. Nah, jadi ikatan tunggal itu jenuh. Kalau yang tak jenuh kan punya temen ya. Tuh. Bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Itu adalah tak jenuh. Kalau rantai tunggal atau jenuh itu namanya adalah hidrokarbon alkana. Kalau yang tak jenuh itu alkena dan alkuna. Alkena itu rangkapnya 2, alkuna itu rangkapnya 3 ya. Oke. Sekarang kita akan bahas tata nama alkana terlebih dahulu ya guys. Oke, kita masuk ke tata nama alkana. Alkana itu rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2. Maksudnya apa sih Mbak? Nah, misalkan ya, kita punya kalau C-nya 5, berarti H-nya itu 12. N-nya 5. 5 kalikan 2 kan 10. 10 tambah 2, 12. Berarti kalau misalkan C-nya ada 4, dia adalah sebuah alkana, berarti H-nya berapa? N-nya 4. 4 kalikan 2 tuh 8. 8 tambah 2, 10. Maka kalau C-nya 4, H-nya 10. Begitu seterusnya. Itu caranya membaca alkana ya. Tata nama alkana, kalian harus tahu dulu nama-nama induk. Induk dalam sebuah alkana itu C-nya 1 berarti metana. Ini salah ya. C-nya 2 itu harusnya adalah etana. Ada metana, etana, propana, butana, pentana, hingga dekana. Ini kalian wajib hafal ya dek ya. Terus kita masuk ke nama-nama cabang. Nama-nama cabang itu berakhir dengan il atau yang disebut dengan alkil. Itulah nama-nama cabang. Cabang itu adalah rantai karbon yang di luar induk ya. Kalau C-nya 1 namanya metil, kalau C-nya 2 itu etil, kalau C-nya 3 bentuknya lurus kayak gini namanya propil, C-nya 3 bengkok namanya isopropil, ini butil, isobutil, sekunder butil, ini adalah tersier butil. Oke ya, langkah penamaan alkana adalah seperti ini. Langkah pertama, tentukan induk. Induk adalah rantai C yang paling panjang. Setelah kita bisa menentukan induk, kita nomorkan. Penomoran pertama yaitu yang terdekat dengan cabang. Oke ya, kita langsung ke soal saja. Contoh soal, kita masuk ke nomor 1. Diketahui ada rantai karbon seperti ini, namanya rumus bangun ya, adalah seperti ini. Pertanyaannya, tentukan nama iupaknya. Langkah pertama adalah kita mencari induk. Induk adalah C yang paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Salah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga bisa, lurus juga bisa. Maka induknya adalah 5. Nah,
induknya 5, lalu kita nomorkan. Penomoran pertama yaitu yang terdekat dengan cabang. Kalau dari sini 1, 2 sudah ketemu cabang. Kalau dari sini 1, 2, 3 baru ketemu cabang. Berarti penomoran dari sini, Dek. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena 5 berarti nama induk yang 5 itu adalah pentana. Begitu ya. Lalu ada cabang apa? Di C kedua itu ada cabang metil. Di C ketiga juga ada cabang metil. Jika nama cabangnya sama, maka boleh kita jadikan satu. Jadi kayak gini, Dek. Di C kedua dan di C ketiga itu ada cabang metil. Karena metilnya ada 2, berarti kita kasih nama dimetil. Oke ya. Jadi penamaannya adalah 2,3 dimetil pentana. Bisa dipahami ya, Dek ya? Oke, yuk next. Kita masuk ke nomor 2. Kita tentukan dulu induknya. Induknya yang mana? 1, 2, 3, 4. Terlalu pendek ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terlalu pendek. Coba yang panjang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paling panjang ya. Oke. Coba yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih kalah. Berarti yang paling panjang itu ada 7. Paham ya? Jadi inilah 7 induknya. Nah, lalu kita penomoran. Penomoran pertama terdekat dengan cabang. 1, 2, 3 ketemu metil. Kalau dari sini 1, 2, 3 juga ketemu metil. Nah, lalu kita lihat 1, 2, 3 ketemu metil, 4 juga ketemu etil ya. Coba dari sini 1, 2, 3 ketemu metil, dicek ke 4 juga ketemu etil. Berarti dari sini maupun sini itu sama saja, nggak masalah. Karena letak ketemu cabangnya sama-sama di C ketiga dan di C keempat juga ada cabang lagi. Kalau dari sini juga sama aja, di C ketiga ketemu cabang, di C keempat juga ada cabang. Oke ya. Misalkan saya nomorkan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 7 maka nama induknya yaitu heptana. Oke ya. Nanti kalian bisa flashback lagi ya. C7 itu heptana. Lalu ada cabang apa di sini? Kita lihat ada cabang metil, metil dan etil. Lah, cabangnya beda Mbak, metil sama etil. Kalau misalkan cabangnya beda, itu sesuai dengan abjad. Etil dan metil itu kalau sesuai abjad E dulu. Maka letak etil itu di depan. Etil di C keempat D. Maka namanya 4 etil. Lalu ini metil sama ya. Kalau cabang yang sama boleh kita gabung. 4 etil 3,5 dimetil heptana. Oke ya. Ini maaf ya nggak nyukup ternyata ya. 4 etil 3,5 dimetil heptana. Itu namanya. Oke ya. Next kita masuk ke soal nomor 3. Jika kalian ketemu soal seperti ini, langkahnya gimana? Langkahnya kayak gini ya, Dek. Kalau CH2 nanti itu sebagai induk. Ya, selain CH2 nanti sebagai cabang. Maksudnya gimana? Ini cara baca kayak gini. CH mengikat CH3-nya ada 2. Kita gambar di sini. CH mengikat CH3-nya ada 2. Begitu ya. Lalu ke samping, ingat kalau CH2 pasti untuk induk. Kalau induk berarti memanjang ke kanan. Ya. CH2, CH2, CH2. CH2-nya ada 3. Lalu ke samping ada apa? Ke samping ada C. Mengikat C2H5. C2H5 itu apa? Ini C2H5. Nah, CH2, CH3, C2H5 nggak boleh di kanan. Kalau ke kanan itu untuk induk. Ini kan sebagai cabang. C mengikat C2H5-nya 1, dia juga mengikat CH3-nya 1. Berarti CH3 Mbak letakkan di atas. Ini kebolak-balik nggak apa-apa. Misalkan C2H5-nya di atas, CH3-nya di bawah. Itu nggak apa-apa. Lalu ke samping ada CH3. Begitu. Oke ya. Lalu kita cari induknya. Induk adalah rantai C yang paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ya, paling panjang ya.
Ya, inilah induknya. Induknya ternyata ada 8. 8 itu berarti namanya apa, Dek? 8 itu namanya adalah oktana. Ya, terus penomoran terdekat dengan cabang ya. 1, 2, ketemu cabang. Kalau dari sini 1, 2, 3 baru ketemu cabang. Berarti ini yang terdekat dengan cabang. Penomoran dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah nama cabangnya sama? Betul, semuanya adalah metil. Berarti kita boleh jadikan 1. Jadinya gimana? 2,6,6. Di 6 metilnya ada 2. 2,6,6 tri. Karena ada 3 pakai tri ya. Trimetil oktana. Oke, bisa dipahami ya? Ya, oke. Kalau bisa dipahami, nomor 4 insya Allah kalian bisa. Nanti kalian bisa komen, kalian bisa isi jawabannya apa ya. Kalau dia mau tanyakan, silakan isi di komentar ya, Dek ya. Oke guys, kita masuk ke tata nama alkena dan alkuna. Kenapa Mbak gabung jadi satu? Karena tata namanya itu langkahnya sama. Pertama, tentukan induk. Induk adalah rantai C yang paling panjang dan harus mengandung ikatan rangkap. Di dalam induk itu harus ada rangkapnya. Jadi artinya rangkap itu tidak boleh digunakan untuk cabang, tetapi untuk induk. Begitu ya. Penomoran pertama, kalau tadi alkana itu penomoran pertama terdekat dengan cabang, tetapi kalau alkena dan alkuna, penomoran pertama terdekat dengan rangkapnya. Oke ya guys, kita langsung aja ke soal. Misalkan diketahui ada rumus bangun seperti ini ya. Tentukan nama iupaknya. Oke, ada rangkap di sini. Rangkap harus ada di induk. Berarti kan kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lurus boleh, bengkok boleh ya. Misalkan Mbak pakai yang lurus, maka seperti ini. Nah, penomoran dari mana, Dek? Penomoran otomatis terdekat dengan rangkapnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia 6, maka kita kasih nama apa? Kita kasih nama heksena. Hati-hati ada enanya, karena dia rangkap. 1 ketemu rangkapnya, berarti artinya 1 heksena. Itu artinya di C ke 1 ada ikatan rangkap enanya. Begitu ya. Lalu kita lihat ternyata cabangnya berbeda. Yang satu namanya etil, yang satu namanya metil. Nah, E sama M itu sesuai abjad ya, duluan E. Maka kita kasih nama E-nya dulu. E itu nempel di C keempat. Berarti namanya 4 etil, lalu di C ketiga ada metil ya. 3 metil, 1 heksena. Ada gambaran? Ada ya. Oke. Next kita ke nomor 2. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Apakah seperti itu? 1, 2, 3, 4 gitu? Ataukah 1, 2, 3, 4, 5? Ini 5 Mbak, lebih panjang. Berarti pilihnya 5 dong. Tapi hati-hati kalau kita buat 5 seperti ini, rangkapnya tidak ada di induk. Nih di sini nih. Nah, maka walaupun ini lebih panjang, ini bukanlah induk. Rantai induk harus mengandung ikatan rangkap. Berarti induknya adalah seperti ini. Nah ya, 1, 2, 3, 4. Oke ya, paham ya Dek ya? Nah, inilah induknya. Dicek ke 1, 2, 3, 4. Karena 4, maka kita kasih nama butena. Enanya di C ke 1 ada alkena. Lalu ada cabang di C kedua namanya 2 etil. Di C kedua ada etil. Oke, paham ya? Kita masuk ke nomor 3. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Ya, karena 4 berarti kita kasih nama apa? Kita kasih nama butuna. Kenapa una Mbak? Karena ini rangkapnya 3. Begitu ya. Di C ke 1 ada alkuna, berarti butuna. Lalu kita lihat 1, 2, 3. Di C ketiga ada metil. Metilnya 2, hati-hati. 3,3 di metil 1 butuna. Paham ya Dek ya? Oke guys, selanjutnya kita akan membahas cara menentukan atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Cara gampangnya itu adalah ini deh. C primer adalah C yang memegang H-nya ada 3. Inilah CP, CS, CT, CK. Udah gini aja.
lebih cepat. Oke ya. Nah, pertanyaannya berapakah sih jumlahnya C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartenernya? Kita lihat aja cara cepatnya. C primer adalah C yang mengikat H-nya ada 3. Berarti ini adalah primer 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C primernya ada 5. Berapakah jumlah C sekundernya? 1, 2. Berarti C sekundernya ada 2. C tersiernya ini 1. 1 ya. Berapakah C kuartenernya? C yang udah nggak punya H. Inilah C kuartener. Berarti C kuartenernya 1. Begitu ya Dek ya. Kalian pasti bisa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Dan simak video Matkin Privat lainnya ya.